Halo semuanya, kembali lagi di Witch Tia Tarot. Kali ini kita akan membaca tentang love life kamu dalam waktu dekat. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan percintaan kamu. Silahkan, di sini ada 3 file. Ini file 1, file 2, dan file 3. Kamu bisa pilih satu atau mungkin jika kamu tertarik dengan file lainnya juga boleh. Silakan memilih kartu yang paling menarik kamu, yang sesuai dengan intuisi kamu. Kamu bisa tarik nafas, tahan, buang, lalu kamu fokuskan ke kartu yang paling memilih kamu, yang paling menarik kamu. Oke? Jika sudah, mari kita langsung lompat ke file yang kamu pilih. See you! Halo, untuk kamu yang memilih file 1, ini bacaanmu. Kita lihat di sini ada ada Page of Cups dan ada Six of Swords. Yang mana di sini berarti ada seseorang yang bisa jadi dia kepergian, kemudian dia mendatangi kamu dan menawarkan cinta. Ya, atau bisa juga kamu ditawarkan oleh cintamu untuk pergi bersamanya. Ya, di sini perginya kalian hanya membekali akal dan metode-metode yang kalian tahu, tapi kalian tidak serta-merta tahu kemana akan bepergian. Kalaupun tahu, kalian itu masih yang oke, kita sepertinya perlu pergi. Setidaknya kita pergi dari tempat ini, entah itu holiday, entah itu benar-benar meninggalkan kota kalian yang sekarang, yaitu merantau, atau kalian diajak untuk keluar sebentar, mungkin dating atau belajar di suatu tempat yang di luar tempat kalian saat ini gitu. Seperti itu untuk file 1. Kita lihat bacaan lainnya. File 1. Dia orang yang kamu cintai, yang kamu suka. Dia akan datang ya. Kalau kamu sudah berpasangan, ya ini pasanganmu akan mengajak kamu bepergian, atau kalian berdua sudah punya rencana untuk bepergian bersama, dan itu akan terjadi terutama jika kalian punya rencana jangka panjang. Mungkin kalian ada keinginan untuk bepergian kemana, rekreasi atau holiday kemana gitu lah. Itu akan terjadi, oke? Ada King of Cups, ada King of Pentacles, ada High Priestess, dan ada Justice. Bottom of the decknya ada Knight of Swords dan The Lovers. Ya, ini aku rasa kalian punya rencana jangka panjang bersama, yang ini tuh jatuhnya kalian bekerja sama sebenarnya, bukan cuma tentang si laki-laki ini atau pasangan kalian yang melakukan effort atau usaha, tapi kalian berdua ini sudah berusaha bersama untuk maju bersama gitu intinya. Dimana di sini aku lihat dia yang tadinya dari Page of Cups itu ada kenaikan emosional, mungkin emosinya lebih stabil, atau dia lebih dewasa, atau dia akhirnya lebih tahu nih, ada nih caranya ini nih gitu. Ya dia akhirnya akan memberikan
kehidupan yang lebih nyaman untuk kamu gitu. Dan kalau ini King of Pentacles, mungkin selama ini ketakutannya adalah di ekonomi. Jadi kamu atau pasanganmu itu akan ada peningkatan di ekonomi dan atau ada rezeki gitu yang bisa aja kalian sudah menduganya atau bisa jadi kalian tidak menduganya, dan ini akan datang yang membuat perjalanan kalian akan semakin lebih baik gitu, lebih mudah. Terutama di sini ada High Priestess. Kalau kamu perempuan, doamu ini sangat memberi dampak untuk kehidupan yang laki-laki ini gitu. Yes. Bisa juga ada beasiswa, ada seseorang yang baik hati dan dia akan memberikan kamu kemudahan di ekonomi ini gitu ya, yang aku lihat ya. Bisa jadi dia kenal sama pasanganmu atau kamu kenal dengan dia, kemudian ini stratanya lebih tinggi gitu ya, di sosial tuh lebih tinggi daripada kamu, dan dia akan memberikan bantuan gitu. Itu juga bisa. Terus di sini ada Justice. Justice itu karma yang akan terpenuhi. Kenapa? Karena aku lihat di sini kan udah baik, ya kan? Energinya udah baik. Terus di sini aja Justice. Justice itu hakim, dimana hakim itu akan melihat apakah kamu sudah melakukan usaha atau effort, apakah kamu sudah siap untuk mendapatkan apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan. Dan ya, aku lihat di sini kamu dan pasanganmu sudah siap untuk ke sana. Jika kamu ada upaya atau ada keinginan untuk menikah, ini kamu udah siap dan laki-lakimu sudah siap. Jadi ya why not gitu. Ada penghulu yang akan mengantarkan kamu untuk ke gerbang pernikahan. Seperti itu ya. Jika kamu sudah ada keinginan untuk menikah. Jika kamu belum, misal kamu single ya, itu ada orang datang ke kamu, mungkin dia sedang dalam perjalanan dan dia akan menawarkan kenyamanan, cinta, dan menjadi pasangan yang baik yang akan menyayangi kamu, dan dia akan menyediakan kehidupan ekonomi yang cukup gitu. Dan di sini kamu yang dia inginkan adalah ini, kamu menjadi. Mohon maaf karena dari tadi ada kendala, jadi kita lanjutkan. Yang diinginkan oleh pasangan yang akan datang padamu ini, atau ini aku lihat dari sisi maskulinnya ya, dari sisi maskulinnya itu dia mengharapkan perempuan yang bisa menyeimbangkan antara dunia dan spiritualnya si maskulin. Jadi dia mencari perempuan yang aku lihat ini kamu ya, kamu itu bisa menjaga keseimbangan antara spiritual dan dunia. Kayak ya, kamu bisa berdoa dan itu menjadi wujudnya duniawi, tapi kamu juga tahu gimana caranya untuk mencapai ke sana dengan sisi spiritualmu. Di sini aku lihat laki-laki ini akan lebih mengejar duniawi atau kestabilan ekonomi, finansial, dan ya dia membuat kamu bahagia dari sisi itu, seperti itu. Di sini ada Justice yang aku lihat berarti ada pembayaran karma, ada penghakiman di mana kamu sudah melakukan hal baik mungkin ya, atau sudah menjalani perjalanan belajar yang mana ini menjadikan kamu lebih paham, lebih mampu untuk naik tingkat dan pantas untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk kamu, seperti itu. Oke, kita lihat tanda-tandanya adalah ada your wish is granted. Ya, aku lihat di sini ada keinginan yang akhirnya terkabul, yang mungkin kamu bisa lihat tanda-tandanya dari tanda-tanda kecil. Misal kamu menginginkan sesuatu dan ini bisa terjadi. Kemungkinan ada juga new career, bisa jadi kamu mendapat kesempatan pekerjaan yang baru yang akhirnya ini membuat kamu dan dia merantau atau bepergian. Atau bisa juga ini karena ada new career, bisa jadi kamu masuk di
pekerjaan baru ini dan kamu menemukan dia gitu. Kemungkinan kamu new career dan kamu bepergian atau pindah dari suatu lokasi ke lokasi lain dan kamu akhirnya bertemu dengan dia, seperti itu. Ini tandanya adalah kamu ada new career, kamu ada keinginan untuk berpindah pekerjaan atau kamu mendapatkan pekerjaan baru, dan di sini ada your wish is granted, kamu ada doa dan doa ini terkabul gitu. Tandanya itu kamu bisa lihat dari warna hijau, ada kupu-kupu, ada 333, entah aku mendapat dari mana, dan 222. Itu juga ada bunga, ada fairy, or mungkin ada serbuk fiksi ya. Dan di sini ada you've got the power, kamu mendapat kekuatan lebih untuk mengendalikan situasi ini, seperti itu. Di sini ada anak kecil yang bisa berdiri di jaring laba-laba yang tipis. Itu adalah kamu, dimana ini kondisinya sangat tipis. Kamu entah sadar atau tidak sadar, tapi kamu sudah sedang menjalani perjalanan menuju ke sana, seperti itu ya. Oke, untuk pile 1. Selanjutnya, apa yang ingin semesta katakan padamu dalam hal ini? Take a break. Ya. Kamu perlu istirahat, kamu perlu untuk menyimpan energimu karena ada sesuatu yang akan terjadi di ke depan, dan ya kamu sudah waktunya istirahat, kamu sudah melakukan pembayaran karma misalnya, atau pembelajaran, atau ujian akhir, dan ya kamu sudah bisa untuk take a break ya, kamu sudah bisa untuk istirahat, kamu tidak perlu untuk bekerja terlalu keras. Dan ini ada answer the call, yang artinya kamu hanya perlu untuk mendengarkan panggilan-panggilan dan pergi ke panggilan itu. Kamu sudah dipanggil dan kamu hanya perlu untuk menjawabnya. That's untuk pile 1. Terima kasih untuk yang sudah menonton pile pembacaan reading kali ini. Sorry belibet. Aku harap kamu resonate dengan pembacaan ini dan kamu bisa mendapatkan pelajaran dari hidupmu. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik dalam hidup, dan kamu sudah sangat pantas untuk mendapatkan apa yang akan semesta datangkan padamu yang dalam bentuk hadiah, dan kamu sangat deserve untuk mendapatkan hadiah ini. So congratulations karena sudah menjalaninya dan berhasil. Kamu perlu untuk istirahat, kamu perlu untuk merilekskan badanmu lagi, dan mungkin kamu juga perlu me time untuk mendapatkan powermu lagi ya. Untuk pile 1, silakan like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan membagikan energimu. See you. Halo buat kamu yang pilih pile 2, ini bacaanmu ya. Kita buka. Di sini ada Ten of Cups dan the Moon. Ada pernikahan, ada pertemuan dengan seseorang yang serius dan akan menikah denganmu. Akan ada gerbang yang terbuka di waktu the moon ya, di bulan purnama nanti tanggal berapa ya, 17 bukan 20 ya, tanggal berapa ya, intinya di bulan purnama ya, atau mungkin di awal bulan new moon ya, itu juga bisa. Ada energi bulan yang akan membuat kamu lebih sensitif dan bisa merasakan apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Akan ada rahasia yang terbuka, ada gerbang yang terbuka ya, terutama dalam hal percintaan atau dalam hal pernikahan. Ini ada kemungkinan pernikahan dengan seseorang, atau kamu akhirnya bisa membuat keluargamu menjadi lebih harmonis. Ada masalah di keluarga mungkin, dan ini akan lebih baik gitu ya, yang aku lihat.
Oke, selanjutnya aku udah shuffle, ada Queen of Wands. Di sini berarti ada sosok wanita atau ya perempuan dewasa atau sisi feminin yang dewasa, yang dia itu kuat tapi emosinya sangat baik ya. Dia kuat secara fisik, dia kuat secara mental, dia kuat secara keinginan atau ambisinya besar, tapi dia juga sensitif. Dia bisa memahami kapan dia perlu untuk menyayangi seseorang, kapan dia perlu untuk menjadi sosok yang penyayang dan bersimpati, seperti itu. Dan ini ada Ace of Wands. Aku lihat ini kamu lebih sering bertemu dengan orang-orang yang sudah menikah. Dan di sini kamu merasa kamu sudah siap ke sana, kamu sudah siap punya pasangan. Kalaupun tidak di pernikahan, setidaknya kamu sudah siap untuk mendapat pasangan ya. Di sini dilihat dari The Moon-nya dan Queen of Wands dan Ace of Wands itu terlihat di mana kamu itu sudah siap untuk, aku juga siap kok mendapat energi punya pasangan, aku juga siap mendapat energi yang punya keluarga, seperti itu. Dan kamu sudah punya nih prinsipnya, kalau nanti kalau kamu udah punya keluarga, kamu akan membangun keluarga yang seperti apa, seperti itu ya. Di sini ada Ten of Swords, yang berarti ada karma yang sudah selesai, ada perjalanan yang sangat sulit dan menyedihkan dan menyakitkan, tapi kamu sudah selesai dan kamu sudah mendapatkan Ace of Wands ya. Kamu kan ya, kamu sudah menang, kamu sudah mendapatkan raport baik gitu, hasil yang terbaik dari perjalanan yang sangat sakit dan menyakitkan ini. Dan ya, tapi setidaknya ini sudah selesai, karmamu sudah selesai, hal-hal buruk yang terjadi pada hidupmu juga sudah selesai, kemudian akan berangsur-angsur baik, seperti itu. Kalau kamu sedang mencari sosok pendamping, dia mungkin tipenya Knight of Swords ya, sosok atau seseorang yang punya karakter keras dan tegas. Bisa dilihat dari muka atau dari spesifik tubuhnya juga yang tegap, yang fisiknya itu kuat, strong, terlihat kuat, strong dan tegas ya. Di mukanya itu terlihat tajam gitu loh. Nah, itu jodohmu. Tapi yang aku lihat di sini dia sedang dalam perjalanan, dia sedang menyiapkan banyak hal untuk akhirnya bisa sampai ke kamu. Ada rintangannya juga yang akhirnya dia mungkin agak lama untuk datang ke kamu, tapi lihat nanti deh di perjalanan bulan, fase bulan ini, entah new moon atau full moon ya, karena di dua itu kan lebih kuat energinya, yang ada indikasi ke sini pernikahan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dari tanda-tandanya. Tanda-tanda jodohmu sudah dekat atau ini ya. Oh my god, sebenarnya itu lagi ngomongin percintaan ya. Kamu mungkin habis mengalami putus cinta atau kehilangan atau sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Oke, di sini ada love life. Ini sangat kuat energinya tentang cinta ya. Ada cinta yang datang, ada ikatan yang akhirnya bersatu, ada seseorang yang akhirnya mempertanyakan apakah kamu ingin menjadi pasanganku, seperti itu. Dan di sini ada travel, bisa jadi kamu bertemu dengan dia saat kamu sedang bepergian ya, sedang bepergian, atau dia sedang travel, sedang berjalan ke sini. Dan ini ada spiritual teacher. Kamu baru saja mengalami kebangkitan spiritual atau mengalami pengalaman spiritual yang kuat, yang itu akhirnya membuat kamu semakin sensitif dan paham tentang spiritual, kemana kamu akan pergi, kemana kamu akan mendapatkan seseorang gitu. Nah, di sini kamu juga bisa menjadi sosok spiritual teacher-nya dia, atau ya kebalikannya,
dia adalah sosok spiritual teacher yang kamu. Dan ini aku lihat pesan semestanya ada The Crumbling. The Crumbling adalah gerbang yang terbuka, ya kan? Nah, The Moon dan The Crumbling, ada gerbang yang terbuka. Sudah sangat dekat, ini berarti sudah sangat dekat kamu akan bertemu dengan dia. Oh ya, tandanya mungkin kamu jadi lebih sering lihat hewan-hewan seperti kelinci, kucing, atau bahkan rusa, kijang, atau kamu jadi sering lihat mobil-mobil, atau kamu keinginan untuk traveling juga bisa gitu. Oh, di sini ada take a break juga. Oh my god. Jadi orang-orang kayaknya lagi butuh untuk banyak beristirahat ya, yang aku lihat di sini. Kamu perlu untuk istirahat mungkin karena setelah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan itu, dan ya kamu hanya perlu istirahat dulu dan menunggunya dia. Mungkin dengan cara kamu istirahat itu akan membuat kamu lebih berenergi dan bisa menarik dia lebih mudah, dan energi kalian lebih mudah setara gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu dan dia harus benar-benar setara untuk akhirnya bisa bertemu, frekuensinya harus pas gitu. Untuk file 3, terima kasih. Ini bacaan untuk kamu. Aku lihat di sini masih dalam kondisi single atau belum bertemu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah berpasangan atau union atau ya sudah menikah, kemungkinan di sini aku lihat akan ada peningkatan dari apa yang sudah kamu lakukan. Misal kamu sudah melakukan ujian tes ya, akan ada tes kembali yang kalian akan lebih bijaksana, lebih paham karena ada spiritual teacher. Oke, terima kasih untuk file 3. Aku harap kamu bisa mengambil pesan ini dengan bijaksana, dan semoga ini resonate karena ini juga bagus banget energinya untuk kamu. Oke, thank you. Like, comment, and subscribe, and see you. Bye-bye. Halo, untuk kamu yang pilih file 3 ini, bacaan tentang percintaanmu. Oh my god, ada Nine of Wands dan ada Five of Swords, yang artinya di sini Nine of Wands adalah menjaga dirimu dan membuat batasan dengan orang lain. Aku akan menjaga apa yang menjadi prioritasku, apa yang berharga dari aku, dan aku tidak peduli. Aku tidak mau ada di hubungan yang toksik yang dia membuat aku tidak berdaya, maka aku akan pergi. Gitu ya, aku lihat di sini kamu memilih untuk menyerah dan pergi. Aku lebih memilih diriku, dan aku akan pergi darimu yang membuat diriku merasa tidak berharga. Itu yang aku lihat. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, selanjutnya di percintaan, kamu telah mengalami transformasi yang sangat besar, yang menyakitkan, tapi kamu bisa bangkit dan kamu akhirnya berubah menjadi sosok yang baru, yang lebih mencintai dirimu, yang kamu lebih paham apa yang terbaik untuk kamu. Dan kamu, aku lihat di sini kamu lebih cantik ya, kamu lebih dress well, kamu lebih, ya kalau kamu laki-laki berarti kamu lebih tampan, kamu akan lebih memperhatikan penampilanmu dan spiritualmu, kamu akan memilih untuk terlihat menjadi sosok yang ada trouble, jadi kamu lebih memilih untuk menjadi terlihat seperti sosok yang baik-baik aja. Walaupun aku sudah putus, walaupun aku sudah merasa disakiti, walaupun aku baru mengalami kejadian yang sangat menyakitkan itu, tapi aku tahu aku perlu untuk akhirnya fokus ke diriku. Aku perlu untuk memenuhi cangkirku dan cangkir cintaku, yang akhirnya kamu menjadi seperti ini. Kamu akan lebih dewasa, lebih seimbang, lebih stabil, lebih paham kamu akan menjadi seperti apa, dan kamu akan mencari orang yang seperti apa. Dan kamu, kerennya adalah kamu lebih mudah untuk membuka pintu untuk orang baru. Kamu mudah untuk menerima orang yang oke, kamu mau kenal sama aku, silahkan, aku akan memberi kamu kesempatan bagaimana dirimu gitu, memperkenalkan diri, bla 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 bla. Tapi intinya kamu tidak menutup diri untuk menghadapi sosok yang baru, seperti itu ya. Itu yang aku lihat. Kalau kamu tidak mengalami putus cinta, yang aku lihat kamu akhirnya stop dari kebiasaan lama. Mungkin kebiasaan lamanya adalah kamu sangat mencintai orang ini lama sekali, sangat-sangat lama, dan kamu kesulitan untuk
melepasnya atau kamu mengalami kemelekatan, dan pada akhirnya kamu mendapati kekuatan untuk pergi, dan ya kamu bertransformasi, kamu membuat dirimu lebih baik dan lebih pantas untuk dicintai, karena kamu juga sudah mencintai dirimu. Dan akhirnya dia lebih mudah datang ketika kamu sudah menjadi seperti ini ya. Tapi ya seperti itu, kamu perlu untuk bertransformasi dan mematikan gitu. Kamu perlu moving on. Kamu perlu untuk pergi dari situasi yang sudah tidak selaras atau sejalan denganmu. Di sini ada everything okay, dan ada goodbye to the old, hello to the new, ya kan? Di sini ada juga whom do you need to forgive. Ini sangat resonate dengan kartu ini ya, Waiter Smith. Nah, di sini ada everything okay, tenang aja. Saat kamu sudah melepaskan sesuatu yang sudah tidak selaras untukmu, maka semua akan lebih baik-baik aja, oke? Di sini kamu akan lebih memilih dirimu. Mungkin kamu jadi lebih suka memakai pakaian cantik. Entah kenapa aku lebih mendapatkan kamu di sini jadi suka berdandan, atau kamu suka pakai baju yang bagus, yang cantik, atau membeli bunga atau membeli aksesoris seperti itu. Dan kamu di sini jadi lebih mudah untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kamu. Jika kamu belum, maka kamu perlu untuk memaafkannya, karena di sini ya, untuk mengisi hatimu, maka kamu perlu untuk mengosongkannya gitu, dan mengisinya kembali untuk dirimu sendiri, karena itu gelas yang sudah terisi dengan masa lalumu itu udah kotor, udah perlu kamu buang, kamu perlu diisi dengan air baru, seperti itu ya. Di sini ada goodbye to the old, hello to the new. Di sini tanda-tandanya berarti kamu akan lebih bercahaya. Ya, aku lihat di sini ada heart chakra kamu akan semakin kuat dan sensitif, dan kamu akan lebih bisa memahami kapan kamu perlu untuk memberikan kasih sayang ke orang lain dan kapan tidak. Di sini aku lihat dari pesan semestanya adalah soul family. Kamu akan mendapatkan soul family. Kamu akan bertemu dengan soul family-nya kamu. Sorry, nggak kelihatan ya ternyata. Nah, ada soul family. Kamu akan bertemu dengan orang baru ya. Kamu akan bertemu dengan orang baru. Tenang aja, karena ya itu, kamu sudah melepaskan hal lama ya, berarti akan ada hal baru yang akan digantikan. Di sini ada deep replacement. Deep replacement itu mirip sama whom do you need forgive, dimana kamu perlu untuk membersihkan dirimu, mensucikan. Kamu mungkin sudah terlalu banyak kekotoran dari masa lalu yang tidak perlu itu. Energinya kamu tuh jadi keruh gitu ya, karena nggak jelas kamu tuh sebenarnya maunya apa, mau kemana. Dan di saat kamu sudah bisa melepaskan kemelekatan ini, kamu bisa memaafkan, kamu bisa akhirnya bener-bener bersih. Di sini kamu bener-bener menunda sesuatu yang mungkin kamu selama ini kejar. So, selanjutnya di sini aku lihat ada trust your path. Ya, kamu sudah di jalan yang tepat. Di saat kamu meninggalkan sesuatu yang lama dan kamu mencari hal baru yang lebih baik untukmu, yang lebih pantas untukmu, maka kamu sudah di jalan yang tepat. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kamu akan sangat didukung oleh semesta, didukung oleh penjagamu. Kamu tidak sendiri ya. Percayalah, kamu tidak sendiri. Ada orang-orang yang sangat mendukung kamu, yang akan mengerti kamu dan akan membantumu menjalani perjalanan ini. Tapi ingat, kadang yang tersulit adalah ini ya. Jadi, sorry, ini aku agak terbawa suasana.
Jadi menurut aku yang paling sulit adalah ini. Di saat kamu sudah melekat dalam sesuatu hal yang kamu jaga erat dan mungkin ini sangat lama, akan sangat sulit untuk melepaskannya. Tapi kamu harus perlu untuk melepaskannya. Melepaskan itu benar-benar melepaskan, finish. Ini sudah selesai. Aku udah cut kejadian ini dan aku udah siap untuk menerima hal baru. Maka ya, trust your path. Tapi di saat misal kamu sudah menjalani ini ya, yakin kalau jalanmu ini benar. Yakin kalau kamu akan mendapatkan hal baru. Ini dia sedang berjalan ke gerbang baru. New beginning. So, Pile 3, terima kasih untuk memberikan energimu dan aku sangat-sangat berharap kamu bisa kuat dalam menjalani perjalanan ini, dalam ini dan ini ya. So, aku harap ini resonate buat kamu dan kamu bisa sorry banget tapi aku agak simpati dengan kejadian ini. Karena akhir-akhir ini aku mendapati beberapa temanku juga mengalami hal ini dan aku lihat mereka benar-benar struggle, tapi aku yakin mereka bisa mengalaminya dan menjalani dengan baik, kemudian mendapatkan hadiah yang baik juga. Seperti itu ya untuk Pile 3. Semoga ini resonate untuk kamu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. So, see you and bye-bye.